Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Jeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sepakat melanjutkan langkah strategis penyelesaian CEPA. Kesepakatan ini menjadi babak baru hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Is united in diversity. Indonesia dan Uni Eropa resmi menyepakati langkah penting menuju penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA. Kesepakatan ini diumumkan setelah pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels pada Minggu 13 Juli 2025. Presiden Komisi Eropa menyatakan CEPA akan membuka peluang ekonomi besar di berbagai sektor, termasuk menguatkan rantai pasok bahan baku yang diperlukan untuk transisi energi dan digital. Ia menegaskan kerjasama ini berlandaskan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Presiden Prabowo menyambut kesepakatan ini sebagai tonggak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Prabowo menilai kedua pihak berhasil menyatukan kepentingan ekonomi masing-masing yang selama ini saling melengkapi dan menguntungkan. Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan agar perjanjian implementasi cepat dapat ditandatangani di Brussels sebagai simbol komitmen bersama kedua pihak. Kesepakatan ini menandai awal baru kerjasama strategis Indonesia dan Uni Eropa dengan fokus pada peluang kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. We have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Indonesia dan Uni Eropa menyepakati Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA. Presiden Prabowo menyebut kesepakatan tersebut sebagai terobosan baru dalam hubungan perdagangan kedua pihak. Hampir seluruh tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa akan menjadi 0%. Thank you, Your Excellency. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kabar penting mengenai pencapaian perundingan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Setelah lebih dari 1 dekade negosiasi, kedua pihak akhirnya menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang akan menjadi kerangka kerjasama perdagangan bebas antara kedua kawasan. Prabowo menjelaskan hampir seluruh tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa akan menjadi 0%. Ia menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan baru yang memberikan akses lebih luas bagi Indonesia ke pasar Uni Eropa yang memiliki populasi ratusan juta jiwa dan kekuatan ekonomi yang besar di tingkat global. Lebih lanjut, Prabowo menilai pencapaian CEPA menjadi momen strategis di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Dengan terwujud perjanjian CEPA, Indonesia memiliki alternatif mitra dagang yang kuat dan bisa diandalkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kerjasama ini, pemerintah berharap bisa memperkuat ekspor Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi Free Trade Agreement. Ya. Hampir semua. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sudah selesai ya, hampir semuanya 0% di antara kita. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Belgia Philip di Istana Laken, Brussels. Pertemuan ini menjadi penutup lawatan kenegaraan Prabowo di Belgia sebelum melanjutkan agenda ke Prancis.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Belgia Philippe Leopold Louis Mary di Istana Laken, Brussels. Setibanya di Istana Presiden, Prabowo disambut langsung oleh Raja Philippe sebelum keduanya melaksanakan sesi foto bersama di area utama bangunan bersejarah tersebut. Dalam suasana yang hangat, Presiden Prabowo dan Raja Philippe melaksanakan pertemuan empat mata. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya serta Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia, Andri Hadi. Pertemuan dengan Raja Philippe menjadi agenda terakhir dari rangkaian lawatan kenegaraan Presiden Prabowo di Belgia. Usai pertemuan, Presiden Prabowo dilepas langsung oleh Raja Philippe untuk melanjutkan perjalanan menuju Paris, Prancis. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, perjanjian dagang bebas Indonesia dan Uni Eropa resmi disepakati. Kesepakatan ini membuka jalan lebih luas bagi produk-produk Indonesia untuk menembus pasar Uni Eropa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan selesainya perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, antara Indonesia dan Uni Eropa. Kesepakatan ini disebut sebagai terobosan besar yang membuka jalan bagi produk dan komoditas Indonesia untuk lebih luas ke pasar Uni Eropa. Prabowo menyampaikan seluruh komoditas yang sebelumnya menjadi penghambat telah selesai dibahas dan disepakati oleh kedua pihak. CEPA pada dasarnya merupakan perjanjian perdagangan bebas yang diperjuangkan untuk selama lebih dari 10 tahun. Prabowo juga menegaskan hubungan Indonesia dan Uni Eropa bersifat saling menguntungkan. Uni Eropa memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan keuangan, sementara Indonesia memiliki sumber daya alam dan komoditas pertanian yang strategis. Kesepakatan CEPA ini diharapkan menjadi landasan baru untuk peningkatan kerjasama ekonomi, investasi, dan perdagangan di masa mendatang. Indonesia optimis hubungan dengan Uni Eropa kini masuk dalam babak baru yang lebih strategis. So there's no outstanding issues. I think all the commodities have been discussed, agreed upon, and basically we would like to see increase in the European participation in our economy, and we are also ready also to enter the European Union economy also. I think we have a symbiotic relationship. You have the science, the technology, the finance, the years of experience. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan saat parade militer Bastille Day di Paris, Prancis. Kehadirannya menunjukkan pengakuan begitu penting peran Indonesia di tingkat internasional. Suasana penuh hormat dan kehangatan mewarnai parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris pada Senin 14 Juli 2025. Dalam momen bersejarah ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan negara. Hal ini menunjukkan pengakuan begitu penting kemitraan Indonesia dengan Prancis di panggung internasional. Setelah melakukan inspeksi pasukan, Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di tribun kehormatan. Menariknya, Prabowo menjadi orang kedua disalami Macron setelah ibu negara Prancis, Brigitte Macron, sebagai simbol penghormatan khusus dari pemerintah Prancis. Partisipasi Indonesia pada perayaan Hari Nasional Prancis ini termasuk keikutsertaan pasukan TNI dan Polri, menunjukkan eratnya hubungan strategis kedua negara. Kehadiran Prabowo juga mencatat sejarah sebagai kepala negara Indonesia pertama yang diundang resmi ke Bastille Day. Ini menguatkan posisi diplomasi Indonesia di tingkat global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap malam privat di Istana Élysée atas undangan khusus Presiden Prancis Emmanuel Macron. Momen ini menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara. Istana Élysée yang megah dan bersejarah menjadi saksi keharmonisan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
menghadiri jamuan santap malam private digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin malam 14 Juli 2025 di Paris. Setibanya di Istana Elysee, Presiden Prabowo disambut Kepala Protokol Negara Prancis dan berjalan menyusuri barisan pasukan kehormatan. Di ujung barisan, Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Keduanya berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana. Jamuan tersebut digelar usai perayaan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day yang juga menghadirkan Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan dalam parade militer di Place de la Concorde. Di ruang jamuan yang ditata elegan, Presiden Prabowo disuguhi hidangan khas Prancis. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pemimpin negara memanfaatkan kesempatan bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya di sejumlah negara sahabat dan kini kembali ke tanah air. Sebelum bertolak ke Indonesia, Prabowo menyebut pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron berlangsung produktif membahas kerjasama bilateral. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali ke tanah air dari Paris, Prancis pada Selasa 15 Juli 2025 waktu setempat. Kepulangan ini menandai berakhir rangkaian lawatan kerja Prabowo ke sejumlah negara sahabat, mulai dari Arab Saudi, Brazil, Belgia, hingga Prancis. Prabowo lepas landas dari Bandara Udara Orly, Paris, dan dilepas secara resmi oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penon. Duta Besar RI untuk Prancis Muhammad Umar, serta Atase Pertahanan KBRI Paris Marsekal Pertama TNI Anang Surdiono. Kehormatan diberikan melalui upacara perpisahan oleh pasukan militer Prancis. Presiden Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee berlangsung produktif. Keduanya membahas kerjasama bilateral dan kontribusi Prancis bagi Indonesia termasuk di kawasan Eropa. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Macron juga bertukar pandangan terkait konflik Israel-Palestina. Keduanya menyatakan dukungan penuh terhadap penyelesaian damai yang adil dan berkelanjutan melalui solusi dua negara atau two-state solution. Pertemuan makan malam, tapi ya kita bahas banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya. Oke. Bahas two-state solution. Ya. Dibahas. Prancis mendukung two-state solution. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto memamerkan momen percakapan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hasilnya, tarif bea masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat disepakati turun dari semula 32% menjadi 19%. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but... Presiden Prabowo Subianto memamerkan momen saat dirinya berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sambungan telepon itu dilakukan untuk membahas kerjasama perdagangan, terutama terkait kebijakan tarif resiprokal antara kedua negara. Setelah pembicaraan tersebut diketahui, tarif bea cukai untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat diturunkan dari semula 32% menjadi 19%. Prabowo menyebut pemerintah berkomitmen membawa hubungan perdagangan kedua negara ke era baru yang saling menguntungkan. Melalui unggahan itu, Prabowo menyebut Presiden Trump juga menyampaikan salam hangat untuk seluruh rakyat Indonesia. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Thank you, sir. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Jakarta setelah menyelesaikan lawatan ke 6 negara selama 15 hari. Sejumlah hasil diperoleh termasuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta Rabu sore setelah menyelesaikan lawatan ke 6 negara sejak awal Juli 2025. Presiden Prabowo menyebut perjalanan ini membawa hasil yang cukup baik bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat hubungan internasional dan kerjasama ekonomi. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Lanut Halim pada pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama sejumlah pejabat negara lainnya turut menyambut kedatangan Presiden, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dalam lawatan selama 15 hari tersebut, Presiden Prabowo mengunjungi Arab Saudi, Brazil, Inggris, Belgia, Prancis, dan Belarusia. Berbagai agenda dilakukan mulai dari pembahasan haji, KTT BRICS, hingga pertemuan kenegaraan dengan raja dan presiden di masing-masing negara. Salah satu momen penting ialah keikutsertaan Indonesia dalam parade Bastille Day di Paris atas undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sebelum kembali ke tanah air, Presiden juga melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Saya tiba kembali di tanah air setelah lumayan ya, kalau tidak salah 15 hari. Saya pergi cukup lama dan tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus. Saya hadir di BRICS di Rio de Janeiro, kemudian sebelumnya saya kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, ketemu pimpinan Arab Saudi, Putra Mahkota, Perdana Menteri, dan pimpinannya sangat bagus. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengakui perundingan tarif impor dengan Amerika Serikat berjalan alot. Namun ia menegaskan pemerintah tetap memperjuangkan kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto merespons terkait penurunan tarif impor dari 32% menjadi 19%. Menurutnya, pemerintah tetap berharap agar negosiasi tarif impor dapat berujung pada angka 0% untuk Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo saat tiba di landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo menyebut perundingan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjalan alot. Dirinya menyadari Indonesia masih dikenai tarif 19%, sementara Amerika Serikat bebas bea masuk untuk barang-barang mereka. Prabowo menjelaskan pemerintah sudah melalui proses perhitungan dan perundingan yang panjang terkait tarif impor. Baginya, keselamatan pekerja dan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah kebijakan. Presiden juga meyakini fondasi ekonomi Indonesia masih sangat kuat untuk menghadapi berbagai tekanan. Dirinya optimis ekonomi nasional akan terus bertahan dan tumbuh di tengah situasi global yang penuh tantangan. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan membeli pesawat Boeing dari Amerika Serikat untuk memperkuat Garuda. Langkah ini juga jadi bagian dari kesepakatan dagang antar kedua negara. Kalau tidak salah 15 hari saya pergi. Presiden Prabowo Subianto membenarkan Indonesia akan membeli pesawat Boeing dari Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan dalam negosiasi tarif impor. Langkah ini diambil untuk memperkuat maskapai pelat merah Indonesia, Garuda, yang selama ini menjadi kebanggaan dan simbol penerbangan nasional. Presiden menegaskan pembelian pesawat baru diperlukan agar Garuda dapat terus bertahan dan bersaing di industri penerbangan internasional. Menurutnya, pembelian dari Amerika Serikat tidak menjadi masalah karena memang sesuai kebutuhan dan Boeing dianggap memiliki kualitas pesawat yang baik. Kendati demikian, Indonesia tetap akan melanjutkan pembelian pesawat dari Airbus. Pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan pesawat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan nasional termasuk hubungan dagang antar berbagai negara.
Presiden juga menyinggung bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat di tengah kenyataan Indonesia masih bergantung pada impor komoditas seperti BBM, gas, gandum, dan kedelai. Kita kan perlu untuk membesarkan Garuda, ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus, ya. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan singkat ke Belarus dalam perjalanan kembali ke tanah air dari Prancis. Pertemuan dengan Presiden Lukashenko membahas peluang kerjasama strategis antar kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto singgah di Republik Belarus dalam perjalanan kembali ke tanah air setelah melakukan kunjungan kerja di Prancis. Di kediaman Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Ozyorny, keduanya menggelar pertemuan hangat pada Selasa 15 Juli 2025. Pertemuan selama 3 jam itu berlangsung dalam suasana yang santai dan bersahabat. Presiden Prabowo menjadi pemimpin negara kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung ke kediaman tersebut setelah selesai direstorasi. Keduanya membahas sejumlah isu strategis termasuk peluang kerjasama di berbagai bidang, khususnya perdagangan komoditas dan pemenuhan kebutuhan pupuk. Presiden Lukashenko menyatakan keinginannya kembali berkunjung ke Indonesia setelah terakhir pada tahun 2013. Usai tiba di tanah air, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan kunjungan singkat ke Belarus membuahkan pembahasan penting mengenai kebutuhan strategis masing-masing negara, termasuk pupuk dan komoditas lain yang diperlukan. Dan habis itu saya mampir di Belarus, di Minsk. Belarus butuh banyak komunitas dari kita, dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk, potash dan sebagainya. Jadi habis itu langsung kembali ke sini. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.